Istidraj itu maknanya pembiaran, dari kata darajah, naik setingkat demi setingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian rahimahullah, insyaallah melanjutkan kita istifadah, mengambil faedah dan juga mengharapkan keberkahan dengan membahas di antara turos kitab-kitab klasik yang disusun kitab ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni Nasaihul Ibad. Sudah masuk bab sulasi, bab 33. Baik, saya lanjutkan. Kali ini mengambil makalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini adalah asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Kam min mustadrajin ay ma'khudun qalilan qalilan." Berapa banyak orang yang diuji, di istidraj itu maknanya pembiaran, dari kata darajah, naik setingkat demi setingkat. Maka ada istilah derajat. Derajat itu dari bahasa Arab, darajah, naik setingkat bertahap ya. Nah, ini mustadrajun ini orang yang diuji secara bertahap dengan nikmat, dengan sesuatu yang membuat dia terjebak dalam perbuatan dosa melalui nikmat yang Allah berikan. Nah, ini dijelaskan binikmatin, dengan nikmat, maknanya biaksariha, dengan banyaknya nikmat itu sendiri. Kemudian wa kam min maftunun, begitu banyak orang yang juga diuji. Fitnah itu artinya ujian, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, jadi beda makna ya. Kalau bahasa Indonesia umumnya fitnah itu adalah suatu kebohongan yang disampaikan oleh orang lain, yang dialamatkan pada seseorang, itu fitnah. Kamu memfitnah saya. Maknanya fitnah dalam makna asalnya dalam bahasa Arab adalah ujian. Bahwa anak dan istri dan keluarga kita adalah fitnah. Maknanya adalah ujian, al-bala. Begitu banyak orang diuji dengan apa? Ay muntahanun bil bala'i, diuji dengan ujian. Diuji dengan ujian berupa musibah. Berupa apa? Bisanai, dengan adanya pujian. Ay bikasroti sana'un nas, banyaknya pujian dari manusia. Jadi orang diuji dengan pujian. Nanti saya bacakan dulu, nanti baru jelaskan. Wa kam min maghrurin, begitupun banyak orang tertipu. Orang yang tertipu, maghrur, gurur. Ay mutmainnun, maknanya apa? Dia hatinya tenang aja. Mutmainnun qalbuhu, hatinya tenang. Fid dunya, di dalam dunia ini. Wa ghafilun anil akhirah, dia lalai dari akhirat. Dengan apa? Bisatri, dengan adanya satar. Satar itu ditutup. Ay bisatrillahi uyubihi, dengan adanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala
oyubahu aibnya orang tersebut. Nah, di sini Bapak sekalian ada 3 hal yang merupakan hikmah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau juga asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang apa? Tentang 3 hal yang seringkali membuat orang itu terlalaikan, seringkali terjebak, seringkali tertipu. Yang 3 hal ini tentu mencakup banyak persoalan, tapi muaranya di situ. Yang melingkupi banyak persoalan dalam kehidupan dia, baik zahir maupun batin, urusan pribadi maupun urusan sosial. Nah, ini penting untuk kita pahami karena terjadi dalam keseharian kita, karena terjadi pada aktivitas sehari-hari. Yang ada kalanya orang ingat, ada kalanya enggak. Nah, ini perlu diingatkan. Tadi yang disampaikan yang pertama adalah mustadrajun bin ni'matin. Yang pertama adalah diuji dengan adanya istidraj berupa nikmat. Dia dibiarkan dengan diberikan nikmat yang banyak, tapi nikmat itu justru membuat dia semakin tergelincir dalam dosa-dosa. Artinya apa? Orang-orang harus melihat, ya, terutama tentu ini muhasabah kita sendiri. Apakah nikmat yang Allah berikan itu sebagai sarana untuk kebaikan atau justru keburukan? Orang yang diberikan istidraj itu semakin dia mendapatkan nikmat, semakin menjadi sarana keburukan-keburukan. Ya, contoh yang paling banyak kita temui misalnya, orang semakin diberikan kekuasaan, diberikan kewenangan, justru mengantarkan dia pada perilaku korupsi misalnya. Itu diantara contoh yang konkret. Ini kalau berkaitan dengan orang besar, ya, pejabat atau penguasa. Semakin diberikan kewenangan, semakin justru digunakan untuk korupsi. Padahal di awal dia dilantik itu disumpah dengan apa? Dengan disumpah Al-Quran. Itu agak ngeri kalau orang menghayati betul, ya. Ketika dilantik dengan sumpah Al-Quran, yang sumpah itu kemudian dilanggar sendiri, itu kan mengerikan sekali. Wal'iyadzubillah. Orang bisa korupsi, kenapa? Karena dia melihat kesempatan dan dia merasa bahwa korupsi itu baik-baik saja. Mungkin dia masih bisa sholat, seolah-olah bisa ditutupi dengan umroh, bisa ditutupi dengan banyak sedekah. Itu sebuah pikiran atau asumsi yang salah kaprah. Karena harta yang dia dapati dengan cara mengambil hak orang lain secara zalim tidak selesai dengan apa? Diganti dengan sedekah. Itu nggak bisa selesai, Pak. Jadi ya ini ujian bagi orang yang dia mendapati rezekinya dari kekuasaan. Berapa banyak yang dia ambil hak orang, maka disitulah dia harus nanti di akhirat mempertanggungjawabkan. Yang dikorupsi sekian miliar, itu haknya sekian juta orang. Berarti dia harus nanti berhadapan dengan sekian juta orang di alam akhirat, dalam alam hisab. Jadi semakin kekuasaan semakin tinggi, semakin absolut kekuasaannya, peluang korupsinya semakin tinggi. Itu teorinya, Pak. Mungkin saya mengutip sebuah pepatah, ya, dalam bahasa Inggris. Kebetulan saya ngajar di FISIP, ya, tentang ilmu pemerintahan dan politik, ya. Sebuah ungkapan dari seorang ilmuwan di Eropa, ya, di Barat. Namanya Lord Acton. Dia bilang power tend to corrupt. Power tends to corrupt. Mungkin yang muda-muda mungkin bisa memahami maknanya. Kekuasaan itu cenderung untuk menyeleweng. Absolute power corrupt absolutely. Jadi power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung untuk menyeleweng, ya. Corrupt juga dimaknai secara lebih luas menyeleweng, termasuk penyelewengan anggaran, namanya korupsi. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut artinya tidak ada pengimbangan
absolute power. Jadi kekuasaan absolut, tidak bisa dikritik, tidak bisa dinasehati, tidak bisa diingatkan, tidak bisa apa lagi? Ya kira-kira begitulah. Kalau kekuasaan absolut maka apa? Corrupt absolutely. Peluang untuk korupsinya lebih tinggi. Nah, ini bentuk ujubnya penguasa begitu. Dia merasa dirinya sebagai orang yang tidak bisa dikoreksi, berarti kan ujub. Sehingga apa? Kita yang orang kecil tentu juga ada peluang ujubnya, Pak. Kalau penguasa, peluang ujubnya begitu. Berdampak pada apa? Penyelewengan kekuasaan. Nah, kita mungkin, atau bukan kita lah, naudzubillah ya, karena ini contoh buruk ya. Mungkin ada orang yang dia merasa dengan hartanya itu dia merasa aman-aman saja. Banyak orang mungkin mendapati begitu mudah rezeki tanpa harus berdoa. Tidak bayar zakat, tapi kok lancar-lancar saja. Berarti merasa aman. Tidak bayar zakat, padahal dia sudah masuk kategori muzaki yang sudah mencapai nisab. Baik itu sebagai pengusaha dari perniagaan atau dari mungkin gajinya sudah di atas nisab atau batasan terkena zakat, tidak pernah zakat, yang wajibnya tidak dilakukan, infak sedekahnya tidak dilakukan. Tapi selama ini dia merasa aman-aman saja. Berarti dia sudah ujub dengan dirinya sendiri, seolah dia punya kewenangan lebih tanpa harus terikat pada aturan-aturan syariat. Semakin dibiarkan, semakin hartanya membuat dia terjerumus, semakin berfoya-foya, semakin dan seterusnya. Sehingga semakin banyak harta itu bukan untuk menambah kebaikan, semakin memberatkan timbangan amal buruk. Nah, ini bagaimana kita membedakan apakah kita mendapatkan rezeki yang hakiki atau justru rezeki yang sebagai bentuk istidraj, yaitu yang mengetahui adalah diri kita masing-masing. Kalau rezeki yang berkah adalah rezeki yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada kebaikan. Rezeki yang berkah itu rezeki yang mengantarkan kepada ketaatan. Sementara rezeki yang dia istidraj mengantarkan kepada maksiat. Rezeki yang berkah itu membuat orangnya semakin tawadhu. Tidak mengatakan ini adalah kekuatan saya. Tapi kalau rezeki yang istidraj itu dia menambahkan kesombongannya. Ini karena kerja keras saya. Ini karena kecerdasan saya. Ini karena kehebatan saya melakukan lobby-lobby dalam bisnis misalnya. Ini karena kelihayan saya dalam bisnis. Itu istidraj. Sama dengan statementnya Qarun, kan begitu. Inna mawtituhu min ilmin indi. Ini adalah karena ilmu saya. Itu Qarun. Statementnya begitu. Maka mumpung kita masih diberikan kesadaran tentang sumber rizki, kemudian rizki itu mengantarkan kebaikan, mari kita merawat itu. Bagaimana merawatnya? Tentu dari hal-hal yang kecil dari rizki yang Allah berikan, jangan sampai dibuka peluang. Untuk apa? Untuk kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Orang yang dia membuat terjebak, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan azabnya, bahkan semakin jauh dari ketaatan. Kenapa? Rizkinya mengantarkan kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua tadi dijelaskan, banyak orang yang diuji dengan adanya apa? Sana'un nas. Orang yang dia merasa tertibu, merasa dirinya merasa baik karena apa? Orang banyak memuji. Bapak hebat, bapak orang yang baik, bapak orang yang soleh, bapak orang yang sangat dermawan. Pujian-pujian itu membuat dia lalai. Sehingga apa? Lahirlah penyakit ujub. Muncullah penyakit takabur. Nah, maka sana itu atau pujian itu ketika ada orang memuji, kita harus melatih memanage hati kita dengan apa? Dengan menyandarkan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang muji, kita jawab dengan zikir alhamdulillah atau masyaallah la quwata illa billah. Karena dengan alhamdulillah itu kita menyandarkan bahwa alhamdulillah segala puji itu
pembahasan dalam kajian ya. Misalnya dijelaskan bahwa puji itu ada 4. Ada namanya qadimal hadis. Pujian Allah yang maha qadim kepada al-hadis, yakni makhluk yang maha baru, yang sesuatu yang baru. Pujian Allah kepada makhluk. Ada qadim ala qadim. Pujian Allah kepada dirinya. Al-Qadim itu salah satu asma Allah Al-Qadim. Kemudian hadis ala hadis, ya, pujian makhluk kepada dirinya sendiri. Kemudian pujian al-hadis ala qadim, pujian makhluk kepada Allah. Baik itu pujian Allah kepada makhluk, Allah kepada dirinya sendiri, makhluk kepada sesama makhluk, dan pujian makhluk kepada Allah, semuanya adalah lillah. Jadi kita ini tidak berhak mendapatkan pujian. Sehingga apa? Kalau mungkin di antara Bapak Ibu sekalian dalam posisi yang dihormati, misalnya contoh sebagai tokoh masyarakat, dikagumi sebagai selebritis, tokoh publik ya, atau kalau para pemuda sebagai apa? Selebgram misalnya. Dia menjadi referensi orang, menjadi opinion leader. Kalau dalam bahasa komunikasi namanya opinion leader, pemuka pendapat. Dia kata-katanya didengarkan, keputusannya dinantikan, bahkan sebatas ekspresinya pun menjadi menjadi rujukan orang. Dia menjadi role model, menjadi contoh. Nah, orang-orang seperti ini sangat berpotensi terkena ujub. Kalau ketemu orang cium tangan misalnya, karena dia dalam posisi mungkin sebagai pengajar atau sebagai apapun, sebagai sesepuh. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tadi dengan apa? Menyandarkan. Ketika kita dihormati karena ilmu, maka kembalikan bahwa ilmu yang dihormati orang itu bukan diri kitanya, tapi ilmunya. Sama mungkin kalau bawa pulang haji ya, kalau di kampung kan masih penghormatannya luar biasa, kalau di kota mungkin tidak seperti itu ya. Di kampung pulang haji, ini kan lagi musim haji Pak, musim pulang haji. Indramayu jamaah hajinya tahun ini terbanyak 3. Jadi Jawa Barat yang paling banyak pertama adalah Kabupaten Bekasi, kedua Kota Bekasi, ketiga Indramayu. Jadi angka ini agak unik ya. Kalau data BPS, Indramayu itu kabupaten paling miskin se-Jawa Barat. Tapi ternyata yang haji banyak. Ini datanya agak lucu, agak unik, ada agak anomali ya. Jadi mungkin dengan segala keterbatasan mereka semangat untuk beragama, beribadah, terutama ibadah ritual haji itu begitu semangat sampai harus nabung. Sebagian di antara mereka kan adalah orang-orang yang pelaku UMKM. Karena datanya dari Kisah Rozi Bilal ya, beliau termasuk yang bawa jamaah yang banyak itu. Beliau yang banyak itu di Bungas dan Junti. Junti itu yang banyak di Lombang. Di Lombang itu mereka pelaku UMKM, tukang dagang pindang. Ya mungkin kalau sehari kita lihat bawa sepeda gitu ya, pakai 2 panci kanan kiri tiap hari, atau pakai motor, itu diantaranya mereka pelaku UMKM. Nah kembali lagi, ketika pulang haji dihormati, sampai ada yang ketika berangkat diiring, yang berangkat 1 orang atau 2 orang, yang ngiring ratusan motor, puluhan mobil. Kira-kira kalau kita dalam posisi itu ujub gak? Sangat potensi ujub. Dikawal, pulangnya pun dijemput. Bahkan pas pulang datang itu disambut dengan petasan, dar der dor. Itu ujian orang haji. Kira-kira ikhlasnya teruji enggak? Ujubnya dia aman atau tidak? Nah itu kalau orang yang paham, dia harus mengembalikan bahwa yang dihormati orang itu, yang dipuji orang itu, yang diagungkan itu jangan merasa dirinya yang diagungkan, tapi syariat haji. Jadi kalau kita melihat dari sisi positifnya, mungkin orang yang di luar Indramayu agak aneh, kok yang haji 1 yang nganterin ratusan orang. Kita ambil positifnya aja. Apa positifnya? Berarti masyarakat Indramayu masih menghormati, mengagungkan, memuliakan syariat haji. Itu saja. Nah itu kalau kita bisa meyakinkan dalam diri orang haji bahwa
yang dihormati itu bukan orangnya tapi syariat hajinya. Sama seperti kepada ulama, yang dihormati itu bukan orangnya, meskipun tentu hakikatnya melekat, tapi dalam rangka manajemen kolbu, ini istilah agim ya, mungkin ada yang masih tahu agim. Dalam konteks orangnya, manajemen kolbu, bahwa yang dihormati itu bukan orangnya, tapi yakni substansi syariat hajinya, substansi ilmunya. Jadi harus dipisahkan. Nah, hakikatnya adalah kepada Allah. Ini manajemen kolbu supaya kita selamat dari penyakit-penyakit yang semacam itu. Ya, contoh misalnya saya pribadi hadir di depan bapak-bapak sekalian, ini potensi ujungnya besar. Potensi ujungnya besar, maka yang ditanamkan dalam diri saya adalah para hadirin melihat saya, mendengar saya itu bukan pribadi sayanya. Kata Gus Baha, kalau omongan saya itu enggak penting, maka saya mengikuti beliau, kita membacakan kitab. Kenapa? Supaya menghindari bahwa yang kita sampaikan itu hanya kata-kata kita sendiri. Kenapa? Kalau kata-kata saya itu tidak penting. Tapi kalau kita mengutip, menjelaskan makalah dari kitab, itu yang penting. Supaya apa? Menjaga yang didengarkan, yang dilihat itu adalah kalamnya para ulama, kaulnya para sahabat, yakni asar. Makalahnya Rasulullah berupa khobar atau hadis. Itu diantara manajemen kolbu supaya apa? Kita terhindar dari ujub karena pujian orang. Dan bahayanya pujian orang itu, Bapak sekalian, bisa juga berdampak secara fisik menjadi sebuah penyakit, namanya penyakit ain. Makanya disarankan ya, kalau Bapak-bapak sekalian punya cucu, anak cucu ya, atau siapapun lah yang menggemaskan, lucu-lucu gitu ya, mesti baby, jangan banyak ditampilkan di medsos. Khawatirnya apa? Ada penyakit ain. Orang melihatnya itu dengan apa? Dengan kedengkian. Karena ternyata tatapan mata itu berdampak. Kalau tatapan orang yang penuh cinta itu juga berdampak. Vibe-nya akan terasa orang yang penuh dengan cinta, menatap dengan kasih sayang. Tapi kalau tatapan yang dengan kedengkian, itu secara zahir, secara fisik berdampak juga penyakit. Itu yang Rasulullah sampaikan namanya penyakit ain. Maka jangan banyak menampilkan nikmat kalau berdampak pada kedengkian orang. Menampilkan ya maaf istri misalnya. Kadang-kadang saya lihat ada orang yang bangga menampilkan istrinya yang cantik, anaknya yang lucu-lucu, di-share segala macam di sana. Ini khawatir apa? Penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Ain itu mata. Mata itu memandang. Nah, kedengkian dari pandangan itu berdampak pada penyakit. Sehingga apa? Ketika dipuji lagi-lagi supaya terbebas dari penyakit ain, kalau ada orang muji, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah, atau Alhamdulillah, segala sesuatu yang kita ucapkan sebagai zikir, supaya apa? Kedengkian itu tidak berdampak pada yang dia lihat karena kedengkian tadi. Demikian yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, wa kam min maghrurin, begitu banyak orang yang gurur, tertipu. Kenapa? Dengan adanya tertipu dia merasa dirinya tentram saja, hatinya tenang, mutmainnun qalbuhu. Hatinya tenang saja. Di dunia, dalam urusan dunia, wa ghafil 'anil akhirah, dan dia lalai dari akhirat. Dengan apa dia lalainya? Bisatri, ay bisatrillah. Awibahu, Allah menutup aib-aibnya. Kita ini tampak baik, dikenal baik, ahli ibadah, sering ke masjid, banyak sedekah. Itu kan karena apa? Orang melihat dari zahirnya. Allah masih menutup aib-aib kita. Kalaulah Allah bukakan aib-aib kita, wal'iyadzubillah, mungkin orang pun akan lari, mungkin orang pun akan mencibir, mungkin orang pun akan menistakan. Kenapa? Aib kita banyak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menutup aib-aib kita. Nah itu. Jadi jangan pernah bahwa kita baik itu adalah karena amal-amal kita sudah baik, sudah banyak. Tapi Allah masih menutupi aib-aib kita. Kemudian sebagaimana dalam sebuah doa ya, misalnya
Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Itu salah satu doa Rasulullah ya, maksur ya, yang mungkin juga perlu dibaca oleh kita. Allahumma inni asbahtu, kalau pagi hari itu asbahtu, kalau sore ini amsaitu. Itu salah satu doa maksurat ya. Allahumma, ya Allah, inni asbahtu atau inni amsaitu, kalau asbahtu di pagi hari, saya melewati subuh. Kalau sore inni amsaitu, saya melewati sore hari. Inni asbahtu fi afiyatin wa sitrin. Allahumma inni asbahtu minka fi afiyatin wa sitrin, dalam keadaan afiah, dalam keadaan sehat. Wa sitrin, dan juga dalam keadaan ditutup aib-aibnya. Fatimma alayya, maka sempurnakan alayya kepadaku ya Allah, ni'mataka, nikmatmu, wa afiatika, dan juga afiat darimu, wa sitroka, dan juga penutupan darimu, maksudnya ditutup aibnya, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Ini sebuah doa agar apa? Kita ditutup aib-aib kita. Satrun, ditutup. Fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Itu bisa dicari ya. Doa maksurat, bagaimana kita, pertama adalah dalam kalimat itu, Allahumma inni asbahtu fi afiyatin wa sitrin. Allahumma inni asbahtu minka, darimu. Apa itu darimu? Ya Allah, afiyatin wa sitrin, bahwa sehatnya kita, ditutupnya aib kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengakui bahwa nikmat dari Allah, penutupan dari Allah, maka apa doanya? Fa'atimma, sempurnakan, alayya, bagiku, ni'mataka, nikmatmu, wa afiatika, afiat darimu, wa sitroka, dan penutupanmu, fid dunya wal akhirah. Karena ditutupnya aib ini salah satu nikmat besar Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang-orang yang tertipu, yang dia merasa dirinya aman, tentram, padahal dia penuh dengan keburukan-keburukan. Yang naudzubillah, jangan sampai orang kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Dia merasa tenang dengan aib-aibnya, tidak pernah memuhasabahi, tidak pernah menghitung-hitung dirinya. Orang-orang yang seperti ini, dia lalai dalam begitu banyak maksiat. Kenapa? Dia merasa tidak pernah tampak keburukan-keburukan. Sehingga bagi kita lebih penting, lebih bermanfaat untuk merasakan diri dalam keburukan daripada merasa baik-baik saja. Karena kalau orang merasa baik, dia tidak akan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penting kita jadikan dalam keseharian, yakni muhasabah, supaya apa? Tidak gurur, tidak tertipu dengan amal-amal baik kita. Nah, tadi tentang istidraj tadi, saya lupa membacakan sebuah hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda tentang istidraj, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Idza ra'aita Allah Ta'ala, jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu. Kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa? Dunia yang dia cintainya. Tapi keadaan dia wa huwa muqimun 'ala ma'siyatin, dia terus-menerus muqimun 'ala ma'siyatin, dalam keadaan maksiat. Fa inna madzalika minhu istidraj. Dia dalam keadaan istidraj. Ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, orang seperti ini, kembali kepada tadi di awal, bahwa dia sudah tidak mempedulikan antara halal dan haram. Sudah campur aduk ya, iltibas bainal haram wal halal. Orang yang seperti ini menurut Imam Al-Ghazali sudah termasuk orang yang hatinya wakaf. Wakaf itu apa? Berhenti. Jadi dijelaskan dalam salah satu makalah dari beliau, bahwa betapa manusia itu keadaan hatinya senantiasa berubah-ubah, yang disebut sebagai i'rab. I'rab itu sebenarnya dalam pembahasan nahwu ya, taghyiru awakhiril kalimi, itu dalam bahasa Arab
i'rabi itu tentang taghyiru awakhir kalimi, berubahnya akhir-akhir kalimat. Dibaca kasroh atau dibaca fathah atau dibaca dhamma itu tergantung amil yang datang, apakah rofa, jazm ya, atau jar, itu akan berubah. Fil baiti misalnya, karena di depannya ada namanya huruf jar, fil baiti, di rumah. Nah, itu baca kasrah. Nah, dipinjam istilah itu dalam sebuah kajian tentang qalb, tentang apa? I'rabul qalb, perubahan hati. Orang-orang yang sudah dia terbiasa dengan segala keburukan, yang kemudian dia sangat-sangat lalai dan istidraj, hatinya sudah kategori waqaf. Ay fil ghaflah anillahi ta'ala, dia lalai sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ciri-cirinya? Nah, kita perlu mengetahui ciri-cirinya orang yang hatinya waqaf ini. Zawal halawatil ta'ah. Cirinya yang pertama adalah hilangnya rasa manis dalam ketaatan. Jadi kalau orang dia ibadah sudah tidak merasakan nikmat, tilawah tidak nikmat, salat sudah tidak nikmat, bahkan menjadi beban. Bahkan haji saja sudah tidak bisa, di hadapan Ka'bah sudah tidak lagi menikmati. Di depan Ka'bah ketika umrah atau haji sudah tidak bisa menikmati. Berziarah ke makam Nabi sudah tidak lagi bisa menikmati. Sudah zawal, sudah hilang halawatul ta'ah, manisnya taat. Nah, ini waspada, berarti hatinya sudah wakaf. Kemudian adamu mararatil ma'siyah, hilangnya atau ketiadaan rasa pahit, rasa bersalah ketika berbuat maksiat. Kalau orang sudah maksiat, sudah istilahnya apa? Istilah kita sudah baal ya. Mungkin orang pertama, naudzubillah, orang yang pertama kali dia melacur, itu ada rasa bersalah. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, lama-kelamaan sudah hilang rasa bersalahnya. Orang mencoba main judi. Nah, di awal mungkin dia merasa bersalah. Tapi kalau terus-menerus, lama-kelamaan hatinya sudah mati, sudah baal. Itu disebut adamu mararatil ma'siyah, hilangnya rasa pahit, hilangnya rasa bersalah dalam sebuah maksiat. Orang sekali, dua kali berbuat zalim, misalnya korupsi, lama-kelamaan zawal, hilang rasa bersalahnya. Itu namanya orang sudah istidraj, hatinya sudah wakaf. Kemudian ciri orang yang hatinya wakaf itu adalah iltibasul halal, iltibas bainal haram wal halal, campur aduk antara yang halal dan haram. Jadi dia sudah tidak peduli apakah hartanya baik atau buruk, hartanya halal atau haram. Kalau istilah orang politik itu duit setan dimakan iblis gitu ya, bahasa kasarnya dunia politik. Di dunia politik itu mengerikan, sehingga kalau orang masuk politik harus hati-hati. Tujuannya untuk memperbaiki keadaan, tapi kalau tidak kuat banyak yang terjerumus. Uang-uang yang gak jelas itu berseliweran di mana-mana. Apalagi sudah masuk kekuasaan, proyek-proyek pemerintah begitu menggiurkan. Yang kita melihat sendiri, banyak orang yang kemudian terjebak. Pulang haji kemudian ditetapkan tersangka. Naudzubillah. Kenapa? Karena sebagian saudara-saudara kita menganggap namanya kesalehan itu hanya ibadah ritual saja. Seolah-olah orang yang soleh itu orang yang lagi sholat, dia umroh bolak-balik itu sudah dianggap cukup. Tapi urusan muamalah dia tidak peduli. Seolah hak-hak orang lain diambil, itu bisa dicukupkan dengan apa? Dengan banyak sedekah. Yang melakukan siapa? Bukan hanya orang awam, Pak. Maaf, kadang juga ada orang yang paham ilmu. Orang-orang yang dia mungkin pernah di pesantren. Saking dia tahu ilmu, jadi tahu cara untuk apa berkilahnya. Padahal disitulah pintu-pintu keburukan itu. Kenapa? Iltibas tadi, bayanal halal wal haram. Tidak bisa uang hasil dia korupsinya diganti dengan sedekah, itu nggak bisa. Tidak bisa dia hasil korupsinya diganti dengan membantu pesantren, membantu masjid, nggak bisa itu. Jadi kalau iltibas tadi ya, ini khawatir naudzubillah hati kita sudah wakaf, naudzubillah. Orang yang hatinya wakaf ya dia sudah semakin bertambah
fazadahumullahu marada. Allah tambahkan lagi sakitnya, hati yang sakit itu semakin keras, semakin keras. Kenapa? Karena dia sudah istidraj. Wal'iyadzubillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa seseorang diuji kadang berpikir ujian itu hanya dengan keburukan, dengan miskinnya harta. Padahal tidak demikian. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Adapun orang-orang yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kebaikan-kebaikan. Wa akramahu, ya, diuji dengan harta dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan dia ini mulia. Dijadikan dia terhormat. Dijadikan terhormat, wa na'amahu, diberikan nikmat, fa yaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Tuhan telah menghormati aku. Tuhan telah memuliakan aku. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa ketika dia diberikan harta, diberikan kedudukan, diberikan jabatan, berarti Allah memuliakan dia. Fa yaqulu rabbi akraman. Kemudian orang lain mengatakan, wa idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Ada orang yang diuji berupa apa? Rezekinya terbatas. Faqadara 'alaihi rizqah, rezekinya dibatasi. Sedikit rezekinya. Fa yaqulu rabbi ahanan. Mereka mengatakan Tuhan telah menghinakan aku. Ada orang begitu. Mudah-mudahan kita tidak, ya. Orang beranggapan bahwa ketika dimuliakan, diberikan harta, diberikan kedudukan, Allah menghormatinya, Allah memuliakan. Ketika ada orang dia diuji dengan kesulitan, rezekinya sedikit, dia beranggapan Allah menghinakan dia, menelantarkan dia. Kalla, tidak, sekali-kali tidak begitu. Itu penegasan dari Allah SWT. Jadi jangan pernah bahwa kedudukan, jabatan, harta yang banyak itu sudah pasti adalah sebuah pemuliaan dari Allah. Justru sebaliknya, dia menjadi sumber ujian yang mengantarkan kepada istidraj kalau dia tidak hati-hati. Dan sebaliknya, orang-orang yang diuji dengan sedikitnya rezeki, bukanlah Allah menghinakan dia. Tidak sama sekali, tidak menghinakan. Tidak ada yang Allah hinakan kepada orang-orang yang beriman. Kemiskinan, kesedihan itu bukan sebuah penghinaan dari Allah atau bentuk merendahkannya Allah kepada manusia. Malah dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian itu menyelamatkan dia dari keburukan-keburukan yang banyak. Allah berikan pengampunan-pengampunan yang banyak sehingga sampai akhir usia dalam keadaan bersih tanpa dosa. Kenapa? Senantiasa diuji dengan kesulitan-kesulitan. Demikian. Waktunya sudah habis, ya. Bentar lagi azan. Bapak sekalian, mungkin ke depan barangkali ada pertanyaan, karena kalau satu arah khawatirnya ada hal yang kurang dipahami. Untuk itu sebelum selesai, sebelum sudah masuk waktu, mungkin barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Bisa juga mungkin pekan depan barangkali ada pertanyaan disiapkan sehingga bisa ada pembahasan lebih jauh tentang persoalan-persoalan yang dihadapi. Monggo, ada yang mau ditanyakan barangkali? Para hadirin sekalian rahmatullah. Monggo bila ada pertanyaan. Terkait yang disampaikan tadi atau juga di materi-materi sebelumnya, di bab-bab sebelumnya sudah masuk bab sulasi, ya, bab 33. Monggo, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin sementara itu dulu dicukupkan. Semoga dua pekan lagi kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan mengingatkan kita masuk bulan Muharram, ya. Hari ini 1 Muharram. Nanti ada salah satu ibadah yang juga utama, saum Asyura. Kalau tidak salah berarti hari Kamis, Pak, ya. Sekarang Selasa, ya. Berarti ya tanggal 10-nya hari Kamis.
Asyura itu diantara faidahnya kata Rasulullah, yukaffiru as-sana al-madiyah, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Kalau Rasulullah waktu itu juga sudah berazam untuk membedakan dengan amal Yahudi, karena Rasulullah melihat bahwa di Madinah orang-orang Yahudi berpuasa. Kenapa? Karena mereka merayakan atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun itu di Asyura. Nah, Rasulullah supaya membedakan ke tahun depan kata beliau akan menambah 1 hari, yakni di tanggal 8. Berarti baiknya 2 hari, 8 dan 9. 9 dan 10. Maka istilahnya apa? Tasu'a dan Asyura. Tasu'a itu adalah 9 dari kata tis'ah, Asyura dari kata Asyura. Jadi 9, 10 Muharram. Dan 10 Muharram itu diantara waktu yang sangat agung, yang diantara tadi yukaffiru as-sana al-madiyah. Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, terutama dosa-dosa kecil. Kalau menurut Imam Nawawi itu apa dosa-dosa kecil. Tapi menurut Ibnu Taimiyah bahkan dosa besar juga bisa dihapuskan. Demikian wallahu a'lam. Semoga kita bisa menjaga amal-amal baik kita dan Allah menjauhkan kita dari segala potensi keburukan, baik istidraj atau ujian-ujian dengan kebaikan maupun juga ketertipuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.